wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah pengawasan Masjid Nur Rahman Kelutan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini, di hari Jumat malam Sabtu ya. Biasanya pun kajian pun Ustadz Gufron ya. Cuma karena beliau lagi berhalangan, ada satu dan lain hal sehingga tidak bisa mengisi kajian di kesempatan malam hari ini. Maka kami diamanahkan oleh Takmir Masjid Nur Rahman untuk mengisi supaya waktu yang berlalu di hari-hari kita selalu ada faedah ya. Selalu ada tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan terus bertambahnya ilmu kita, Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk mendekat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan sama-sama sharing ya. Tanya jawab seputar bulan suci Ramadan, atau terlebih khusus amalan-amalan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, dan yang paling utama yaitu siyam atau puasa ya. Masih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang harus kita bahas sebenarnya. Walaupun di kesempatan pekan kemarin atau 2 minggu yang lalu kita sudah memurajaah secara singkat tentang puasa, ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasannya berpuasa pada bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib ya. Di sini semua orang yang mengaku muslim harusnya tahu, dan tidak ada alasan kemudian mereka mengatakan saya tidak berpuasa karena saya tidak tahu kalau Ramadan itu wajib untuk berpuasa. Tidak ada alasan seperti itu ya. Kalau misalkan muslim harusnya sudah mengetahui kalau datang bulan suci Ramadan, maka kewajiban baginya yaitu untuk melaksanakan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga sudah membahas kapan dimulainya puasa dan juga kapan waktu untuk berbuka, yaitu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian di antara hal-hal yang membatalkan puasa yaitu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, di antaranya yaitu berhubungan suami istri, ataupun khuruju mani, ataupun kemudian memakai infus, atau melakukan hal-hal lain yang kemudian bisa membatalkan puasa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin tanya kepada para jamaah. Seandainya panjenengan sedang sakit, atau panjenengan sedang kondisi musafir, orang yang sakit atau orang yang sedang safar, mereka diperbolehkan untuk tidak puasa. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Apakah mereka puasa napa mboten? Lebih baik puasa napa mboten? Nah, beda ya. Ada yang bilang puasa, ada yang bilang tidak. Berapa Juari? Kalau kuat ya puasa, kalau tidak kuat mukel. Baik. Ittafaqal a'immatul arba'ah 'ala al-masyru'iyyati al-fitr lil marid wal musafir
annahu rukhsah lahum. Para ulama mereka sepakat bahwasannya orang yang safar ataupun orang yang sedang sakit yang menyebabkan dia boleh tidak puasa ya, bukan sakit panu kemudian buatan puasa, ini tidak ada hubungannya ya. Tapi benar-benar sakit yang menyebabkan dia itu tidak kuat kalau puasa, misalnya pusing ataupun mual-mual yang sangat parah ataupun yang lain. Waqtalafu fi ayyuhumal afdal lahuma as-shawm aw al-fitr ma'a adamil masyaqqah wal khilafu ala thalathati aqwal. Jika Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan mereka boten mampu untuk berpuasa, maka berbuka di sini boleh. Tapi pertanyaannya, kalau mereka masih mampu untuk berpuasa, lebih afdal yang mana? Mereka mengambil rukhsah, mereka makan, mereka tidak berpuasa, atau mereka berpuasa tanpa kemudian mengambil rukhsah? Bagus mana orang yang mengambil rukhsah atau tidak? Mas dia saking burit bahwa antar rukhsah Ustaz. Mas David, terima Mas David. Puasa buat Mas David. Dia ambil. Ada bonus ya dia ambil. Baik. Kalau Pak Yopi, puasa buat Pak Yopi. Ribuan puasa Ramadan. Insya Allah buka. Ribuan puasa. Para jamaah Nur Rahman berbeda pendapat. Sebagian mengatakan lebih baik puasa Ustaz, karena puasa itu adalah amal ibadah, dan amal ibadah yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan pahalanya besar. Sebagian yang lain mengatakan tidak puasa Ustaz. Kenapa? Kalau Allah memberikan kepada kita bonus, maka bonus itu harus kita ambil. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ternyata para ulama juga berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, dan inilah yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Tiga ulama besar ini mengatakan as-saumu afdal minal fitr. Berpuasa dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi sakit, jika mereka masih mampu, itu lebih afdal daripada berbuka. Kalau langsung yang bilang tadi berpuasa langsung dapat backup. Langsung dapat backup pendapat ulama ya. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, mereka lebih memilih bahwasannya puasa itu lebih afdal ya, puasa lebih afdal. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Al-ma'qul yajusul fitr li sha'im li makani raf'il masyaqqah fa huwa rukhsah, wa makana kadzalika fal afdal tarkuhu li anna shaum hukmu syar'i wal fitru fi'lul mubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita berpuasa atau tidak, kemudian kalau misalkan kita memilih untuk berpuasa, maka puasa itu merupakan sebuah ibadah yang kita akan diberikan pahala. Sementara berbuka di situ adalah sesuatu yang mubah, maka sesuatu yang berpahala harus kita dahulukan daripada sesuatu yang mubah. Ini merupakan salah satu sebab kenapa Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i lebih memilih berpuasa jika mampu. Kemudian hadis dari Abu Darda, salah satu sahabat radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawatihi fi harrin syadidin. Dahulu kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlaga di medan perang, dan kondisi cuaca pada waktu itu sangat panas. Ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Di dalam pertempuran tersebut tidak ada di antara pasukan yang berpuasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawahah.
Artinya, walaupun Nabi SAW membiarkan para sahabat untuk tidak berpuasa pada saat berperang, tapi Nabi ketika mampu untuk berpuasa, maka beliau tidak berbuka. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang dilakukan atau dipilih oleh Nabi SAW itu merupakan sesuatu yang terbaik dan itu merupakan sesuatu yang paling afdal untuk dilakukan jika mampu. Ya. Kemudian siapa ulama yang mereka kemudian mengatakan al-fitru afdal, berbuka itu lebih utama daripada berpuasa bagi orang yang safar dan bagi orang yang sakit walaupun mereka mampu. Ini harus dengarkan bagi tadi yang mengatakan rukhsah Ustaz, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan Imam Ahmad rahimahullah taala, jadi madhab yang memilih rukhsah, mengambil rukhsah ataupun berbuka itu lebih afdal, itu adalah madhab Hambali. Madhab apa? Hambali. Ngaku-ngaku Syafi'i, Pak, ini Hambali ya. Ya, madhab Hambali mengatakan al-fitru afdal minas saumi lil maridi wal musafir. Ya, berbuka itu lebih utama daripada berpuasa bagi orang yang safar ataupun yang sakit. Hal ini berdasarkan hadis dari Hamzah al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajidu bi quwwah ala siyami fi safar fahal alaika junah. Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ketika aku bersafar kemudian aku masih dalam kondisi berpuasa, maka sesungguhnya aku ini masih kuat. Fahal alayya junah, tapi wahai Rasulullah, kalau seandainya nanti aku berbuka di tengah jalan padahal aku masih kuat, apakah aku berdosa? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menjawab, ya rukhsatun minallah, berbuka bagi orang musafir itu merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasuna wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi, maka barang siapa yang ingin berbuka maka silahkan berbuka dan itu baik baginya. Faman ahabba an yasuma fala junaha alaihi, dan barang siapa yang ingin meneruskan puasa maka juga tidak menjadi masalah. Fahassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi Hamzah al-Aslami tadi untuk berbuka. Jadi Nabi menganjurkan Hamzah al-Aslami tadi walaupun kuat ya dalam bersafar kemudian masih puasa, maka beliau menganjurkan Hamzah untuk apa? Berbuka, ya. Kemudian hadis dari Jabir. Ya, kalau misalkan disebutkan Jabir dan ini merupakan sahabat, artinya dia adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan merupakan kebaikan as-siyam, yaitu berpuasa fis safari, dalam kondisi safar. Piye lek ngono ya. Tadi ada hadis-hadis yang menganjurkan berpuasa. Nah, sekarang hadis-hadis banyak yang menunjukkan juga bahwasanya berbuka lebih utama. Kemudian ada alasan lain. Kenapa Imam Ahmad lebih memilih untuk berbuka daripada berpuasa? Karena akhiru fi'lihi sallallahu alaihi wasallam al-fitru fi safar. Bagian terakhir dalam safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sering melaksanakan safar, ya. Nabi sering melaksanakan safar, dan di akhir safar beliau, kapan safar beliau paling terakhir? Yaitu ketika pulang dari haji wada. Itu merupakan safar terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang musafir, beliau alaihi wasallam lebih menganjurkan untuk al-fitr ataupun untuk berbuka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja
amul fath ila Makkah fi Ramadan fasama hatta yablugha qara'il ghamim fasama an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilayhi thumma shariba faqila lahu ba'da dhalik inna ba'd an-nasi qad sama faqala ulaika al-'usah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk Fathul Makkah fi Ramadan, dan Fathul Makkah Bapak Ibu itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Fasama, maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hatta balagha qura'i al-ghamim, sampai berada di sebuah tempat yang disebut sebagai Qura' al-Ghamim. Fasama nas, maka ketika para sahabat melihat Nabi dalam kondisi berpuasa, maka mereka pun juga ikut-ikutan berpuasa. Thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu. Kemudian Nabi SAW meminta untuk didatangkan air di atas ceret lah ya, misalnya kirbah atau wadah yang diisi air. Hatta nadharan nas ilahi, sampai semua sahabat itu melihat Nabi SAW. Thumma syariba, ketika semua sahabat memandangkan matanya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW meminum air itu. Faqila lahu ba'da dhalik, maka dikatakan setelah itu, inna ba'dhan nasi qad shama, wahai Rasulullah SAW, walaupun mereka melihat engkau minum air, kami mendapati sebagian daripada mereka tetap melanjutkan puasa. Ulaikal usah, ulaikal usah. Nabi SAW mengatakan mereka telah bermaksiat, mereka telah bermaksiat. Gimana ini? Kemudian ada hadis berikutnya. Ini merupakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsah kama yuhibbu an tu'ta gharaimahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka jika rukhsahnya itu diambil. Nah, saat ini pilih pun Pak, puasa nang mboten Pak? Bagi panjenengan yang tetap memilih berpuasa, artinya tidak menjadi masalah, karena ada juga banyak ulama yang kemudian mereka lebih memilih puasa jika mampu. Tapi bagi panjenengan yang kemudian lebih memilih untuk berbuka padahal mampu, juga mboten napa-napa. Karena dalam mazhab Hambali diperbolehkan, ya, diperbolehkan, bahkan dianjurkan, ya, bahkan dianjurkan. Kemudian Bapak Ibu, as-shaum wal fitru ala takhir lil marid awil musafir laisa ahaduhuma afdal. Kemudian ada madhab yang ketiga Bapak Ibu. Jadi tadi madhab yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i dalam satu kubu di masalah ini. Kemudian Imam Ahmad di kubu yang lain, di kubu yang kedua. Kemudian ada juga para ulama yang berada di kubu ketiga. Siapa itu? Imam Mujahid. Mujahid itu ahli tafsir pada zaman tabi'in. Kemudian Qatadah. Kemudian Amr ibnu Abdul Aziz, ya, anaknya Malik Abdul Aziz, ya, anaknya khalifah. Mereka mengatakan as-saumu wal fitru ala takhir laisa li ahadihima afdal minal akhar. Sesungguhnya puasa bagi orang yang musafir padahal dia mampu atau tidak, itu merupakan pilihan. Itu merupakan apa? Pilihan. Artinya kalau misalkan panjenengan diberikan pilihan A atau B, monggo silahkan dipilih. Di sini tidak ada afdaliyah antara A dan B, dua-duanya sama. Bagus yang putih Pak, sing A, sing B, apa sing C? Kalau yang A, mereka mengatakan lebih afdal berpuasa. Yang B mengatakan lebih afdal berbuka. Yang C mengatakan wis podo ae, ya. Yang C damai, ya. Cuma kalau misalkan damai ada masalah juga Pak. Kapan itu menjadi sesuatu yang mubah? Ketika panjenengan poso ora tak gede pahalane. Kapan panjenengan berbuka juga tidak ada pahalanya karena cuma milih, ya. Berbeda halnya kalau misalkan panjenengan meyakini yang pertama. Ustadz, saya meyakini kalau puasa itu lebih afdal, maka dengan panjenengan berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya besar.
karena panjenengan sudah memilih apa yang afdal menurut panjenengan. Kalau misalkan panjenengan pilih yang kedua, Ustadz menurut saya yang lebih afdal adalah berbuka, maka ketika panjenengan bukanya panjenengan juga dapat pahala. Lek milih sence, ya, karena pilihan maka tidak ada afdaliyah, ya, tidak ada keutamaan entah berbuka ataupun berpuasa, ya, masya Allah, ya. Sekatipun paham ibu-ibu, ya. Terus panjenengan pilih pundi? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada permasalahan lagi dan ini cukup penting. Ma yajibu 'ala man mata wa 'alaihi shaum. Ma apa? Yajibu yang diwajibkan, ala atas, man sapa wonge, mata 'alaihi shaum, yang punya hutang puasa. Apa yang diwajibkan kepada mereka yang meninggal tapi masih ada hutang puasa? Siapa nih, Pak? Gak ada hutang poso. Dipuasa nih. Bayar fidyah. Kalau misalkan orang tersebut memang dari awal tidak mau poso, pripun niku? Halah, aku bayar fidyah ya. Fidyah paling gur piro 10.000, 20.000 ya. Tibane aku poso ngeleh wis aku tak bayar fidyah le, aku lek mati vidyono ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man kana alaihi shiyam wa mata qabla imkani shaum lidhiki waqti siyam aw li'udrin minal marad aw safar aw ajas fahada la syai'a alaihi fi qawli aktsar min ahli ilm. Di sini akan kita rinci terlebih dahulu Bapak Ibu, karena ada orang yang meninggalkan puasa atau ada orang yang tidak berpuasa karena memiliki udzur. Wonten malih tiyang sing boten poso ke boten gadah udzur. Ini harus kita bedakan. Maka alaihi siyam, barang siapa yang punya hutang puasa, wa mata qabla imkani siyam, dan meninggal sebelum bisa menyaur utangnya, lidhiki waktu siyam, entah dikarenakan pendeknya waktu itu, ataupun li'udrin minal marad awi safar awi ajaz, ataupun karena udzur seperti musafir, ataupun sakit, ataupun ajaz, lemah, sudah tua. Fahada la syai'a alaihi, maka orang tersebut tidak perlu untuk diapa-apa nih. Artinya apa? Ketika orang tersebut meninggal dunia, maka tidak perlu untuk dibayar fidyah dan lain-lain. Wal khilafu fi man mata wa alaihi shaum ma'a imkani qadha. Yang jadi masalah adalah ketika orang tersebut punya hutang puasa, kemudian mampu untuk mengqadha, orang dang bayar. Nah, sinten sing saya gak ada utang niki? Fahal yasumu anhu waliyuhu am yut'am anhu. Nah, tadi ada yang bilang, Ustadz keluarganya memuasakan, atau ada Ustadz ada yang bayar fidyah. Fahal yasumu anhu, apakah dipuasakan atas orang itu, waliyuhu, walinya, au yut'am anhu, ataupun orang tersebut dibayarkan fidyahnya, atau bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan ini banyak sekali aqwal di kalangan para ulama. Minimal ada 5 qaul di sini. Minimal wonten pinten? Gangsal. Yang pertama, yasumu anhu walihu mutlaqan. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan walinya wajib nyaur. Kalau mau hutangnya orang tuanya dibebaskan. Lek waline ora tek dong ya gitu kok. Ora tau ngaji akhirnya ndak dong ya.
Kemudian, jadi mazhab Syafi'i Bapak Ibu perlu diketahui, dulu Imam Syafi'i rahimahullah taala itu lahir di Palestina. Kemudian belajar di Arab, ya. Belajar di Madinah dan juga belajar di tempat-tempat yang lain. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala itu berada di Jazirah Arab, ketika mengeluarkan fatwa, maka fatwanya itu disebut sebagai qaul qadim. Disebut sebagai apa? Qaul qadim, fatwa lama. Setelah Imam Syafi'i rahimahullah taala berhijrah ke negeri Mesir dan beliau meninggal di situ, maka ketika di Mesir beliau memiliki qaul jadid ataupun fatwa baru. Jadi beliau memiliki dua fatwa, ada fatwa lama dan ada fatwa baru. Fatwa lama beliau mengatakan yasumu anhu waliyuhu mutlaqan, walinya itu wajib untuk membayarkan. Lek pengen utangi bapake, utangi wong tuane dilunasi, ya. Kemudian mazhab Syafi'i dalam qaul jadid, artinya ketika Imam Syafi'i sudah berada di Mesir, beliau memiliki pemikiran yang beda. Beliau mengatakan la yasumu anhu waliyuhu walakin yut'am anhu man tarakahu, ya. Tidak dipuasakan orang yang meninggal itu, akan tetapi yut'am anhu, yaitu dibayarkan atas nama orang tersebut fidyah kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Itu kaul yang keberapa? Kedua. Kaul yang ketiga, la yasumu anhu waliyuhu wa yut'am anhu min ats-tsuluts idza awsa. Ini merupakan mazhab dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggal kemudian masih memiliki hutang puasa padahal dia masih bisa untuk nyaur kemudian tidak nyaur, maka la yasumu anhu waliyuhu, walinya itu tidak bisa memuasakan. Kemudian bagaimana? Yu'khad min thuluthihi, kemudian diambil dari sepertiga harta warisnya untuk dibayarkan fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian pendapat yang keempat, yasumu anhu waliyuhu wa idza lam yastati at'imhu. Ini merupakan pendapat yang diambil oleh nusiba ila Abu Hanifah, qaul yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah, yaitu yasumu anhu waliyuhu, kalau misalkan walinya itu mau dan mampu maka dipuasakan, kalau tidak mampu maka baru memberikan makan fakir miskin atau membayar fidyah. Jadi dalam mazhab Hanafi di sini ada tartib. Artinya apa? Harus mendahulukan dipuasakan dulu, ya. Walinya harus nyaur dengan puasa. Oleh orang sanggup lagi oleh fidyah, ya. Kemudian mazhab yang kelima, ini merupakan mazhab yang dipilih oleh Imam Ahmad. La yasumu anhu waliyuhu an Ramadan bal yut'am anhu wa yasumu an nadar. Imam Abu Hanifah membedakan antara siam Ramadan dan siam nadar. Apa itu siam nadar? Kalau misalkan aku jadi bupati Trenggalek, maka saya akan bersumpah untuk berpuasa 1 bulan full, jebret, ya. Maka dia wajib untuk puasa 1 bulan, ya. Maka jika orang tersebut sudah jadi bupati, belum sempat puasa, meninggal, nah, maka dalam mazhab Hanafi yasumu anhu, walinya wajib puasa. Kalau misalkan puasa yang ditinggalkan itu bukan puasa nadar, yang ditinggalkan adalah puasa Ramadan, maka membayar fidyah, ya. Jadi mazhab Hambali dipisah, apakah itu merupakan puasa nadar ataupun itu merupakan puasa Ramadan. Kalau puasa nadar wajib dibayar dengan puasa, tapi kalau misalkan puasa Ramadan maka boleh dibayarkan dengan fidyah, ya. Lepas jenengan Pak, pilih pundi Pak? Pilih memuasakan atau membayar fidyah ataupun urutan, ataupun kalau misalkan nadar dan puasa Ramadan dibedakan. Langsung duit pilih fidyah, ya. Sekarang saya tanya, kadar fidyah itu di Trenggalek berapa? Kenapa? Kenapa Mas
Mas David. Kalau dari nilai penjualan Mas Dian di 15 Pak. Karena 5.000 perbungkus. Memberi makan satu hari atau memberi makan sekali tapi kenyang? Nah, beda lagi. Pilih Pak Juari, memberi makan satu hari atau memberi makan sekali sampai kenyang? Ahsantum, sesuai kebiasaan masing-masing. Karena biasanya kalau misalkan fidyah itu kemudian dihitung 3 kali makan, apa alasan 3 kali makan itu? Kalau misalkan kebiasaan orang di tempat itu 5 kali makan gimana? Atau kalau misalkan kebiasaannya di tempat itu orang itu 1 kali makan bagaimana? Di sini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang lebih rajih yang kami ambil yaitu memberi makan satu orang sampai kenyang, bukan 1 hari. Makanan dan lauknya, ya makanan dan lauknya. Saya aman ya. Tapi bagi panjenengan yang mau mengambil 3 kali pun tidak menjadi masalah. Seandainya yang dimaksud fidyah itu cuma sekali, maka yang 2 kali dihitung sedekah seperti itu, ya. Maka kalau misalkan di sini makanan yang rodok pantes niku napa, Pak? Ada yang bilang rendang, ya. Ada yang bilang gulai, ada yang bilang sate, ada yang bilang nasi padang, ada yang apa? Ya. Ya. Maka Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, di sini panjenengan harus menimbang-nimbang juga, ya. Kira-kira kalau misalkan panjenengan membelikan, ya, nasi pecel atau nasi ayam yang harganya 15.000 misalnya, apakah itu sudah membuat orang itu kenyang? Laujuannya dereng, seretan oke. Nah, sate ya belum ya. Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam permasalahan fidyah, ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mentakyin, tidak pernah mentakyin, menunjukkan makanan khusus untuk dimakan, karena orang yang melanggar, Bapak Ibu, ngapunten, orang yang melanggar ataupun orang yang harus membayar fidyah itu tidak semua datang dari keluarga yang ekonominya mampu. Maka bagi panjenengan yang mampunya cuma sego pecel tidak apa-apa, karena sekemampuannya itu. Tapi bagi panjenengan yang kuat belikan sate gulai kok tumbas sego bantingan, ini nanti yang kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka masing-masing di antara kita harus bertanya, ya, kira-kira makanan yang kita berikan seperti itu, kalau misalkan kita berikan kepada atasan kita atau kolega kita, kira-kira pantas atau mboten? Kalau kemudian kita berikan kepada atasan kita kok ora pantas, kenapa Anda berikan kepada fakir miskin yang mereka lebih membutuhkan daripada kolega ataupun bos panjenengan? Ya. Maka untuk Allah Subhanahu wa taala, atau apalagi itu fidyah, membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha berikan yang terbaik. Maka boleh jadi bagi orang miskin sego pecel ayam niku pun pol-polan, dan itu sudah terbaik yang bisa ia berikan. Tapi kalau misalkan panjenengan bisa memberikan sate gulai kok cuma ngasih nasi bantingan, nasi kucing, nah ini yang kemudian nanti akan dipertanyakan, ya. Wallahu taala alam. Baik. Silakan kalau mau ada yang bertanya, ya, masih ada waktu. Ya, silakan. Terima kasih Pak, yang saya tanyakan di sini tentang puasa. Kita kadang-kadang dulu masih sekolah, katakan masih pengajar itu kan tidak puasa 1 bulan penuh, kadang-kadang bolong 2 hari 3 hari.
Nah, waktu nyaur mungkin dia tahu nggak bisa nyaur sampai dewasa, menghitungnya itu bukan. Sulit ya. Artinya itu bukan kosong SMP sampai itu berapa? Iya. Nah, itu bagaimana kita, itu namanya mau puasa nanti kakean, nggak kosong dan besok. Itu Pak. Mohon maka kita cukup bertobat atau ada ketentuan lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sebenarnya harus diusahakan oleh orang tua yaitu melatih setiap anaknya latihan puasa. Ketika mereka belum masuk usia balik, tidak apa-apa diajarkan puasa setengah hari supaya apa? Nanti ketika umur mereka sudah balik, maka mereka sudah siap untuk berpuasa. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalkan kita dulu setelah balik pun kita pernah tidak puasa sebulan, pernah tidak puasa di tahun berikutnya lagi, tahun berikutnya lagi puasa masih banyak yang bolong-bolong. Lalu bagaimana caranya? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yasum siyama syahr Ramadan fala siyama lahu. Maka bagi orang yang meninggalkan puasa pada bulan suci Ramadan, maka sebenarnya puasa pada bulan suci Ramadan itu tidak bisa diganti dengan puasa apapun. Artinya sekalipun kita mengqadha, bukan dengan qadha kita bisa mendapatkan pahala puasa yang sama dengan apa yang kita lakukan pada zaman dahulu. Fidyah itu hanya bagi mereka yang meninggalkan puasa dikarenakan uzur. Kalau misalkan kita meninggalkan puasa karena mokel, yang jadi fidyah, tidak di fidyah, tapi kita harus berpuasa di hari yang lain, tapi tidak bisa kemudian pahalanya sama seperti puasa di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalkan sudah terlalu banyak? Di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian ulama mereka mengatakan jika itu terjadi di masa lampau kita, di masa jahiliyah kita, maka kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi. Kenapa? Karena kapan ada tiang ajeng tobat, Pak. Kemudian panjenengan matur teng tiang sing ajeng tobat, awak mulai tobat kudu nyaur poso 10 tahun. Kita sido tobat nang mboten? Ndak sido. Ya. Kemudian kaul yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan tetap wajib untuk dibayar, artinya tetap wajib untuk diqadha. Karena apa? Karena hutang puasa kita itu merupakan hutang yang harus kita bayarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya pribadi Bapak Ibu lebih memilih pendapat yang pertama, ya, yaitu yang tidak perlu untuk mengqadha puasa Ramadan yang kita tinggalkan di zaman jahiliyah. Saya pernah mendapatkan curhatan Pak dari seorang mu'alaf. Dari seorang apa? Mu'alaf. Mu'alaf ini pas ya apesnya itu konsultasi kepada ustadz yang mungkin dari segi keilmuan itu masih kurang. Dia belum belajar banyak madhab, masih belajar satu madhab saja. Kemudian dia menyimpulkan bahwasanya si mu'alaf ini harus membayar hutang puasanya selama puluhan tahun. Kinten-kinten masuk akal membuatan. Orang itu saja masuk dalam agama Islam itu sudah untung. Jangan kemudian dibebani lagi dengan beban syariat yang dia sudah pasti tidak akan bisa melakukan lagi. Kalau memang ingin niat benar-benar tobat ya, kemudian ingin menembel pahala menembel kebolongan-kebolongan kita di masa jahiliyah, maka perbanyaklah puasa sunnah ya. Bukan kemudian disuruh ngitung, kemudian dikalikan ini dikalikan ini, mumet ya. Wis lena aku rasa hijrah ya, wis tak nakal ya sampai mati ya, gitu. Enggak. Ya kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai harus kemudian lebih arif dan beda ketika memberikan fatwa satu ke fatwa yang lain. Sebagai contoh, ada dua orang yang bertanya kepada saya, Ustadz hukumnya qadha puasa Ramadan apa? Yang satu saya jawab wajib. Kemudian si B datang dengan pertanyaan yang sama, Ustadz hukum qadha puasa hukumnya apa? Saya mengatakan tidak perlu, engkau cukup untuk bertaubat. Saya memberikan dua jawaban yang berbeda, padahal pertanyaannya sama, karena saya mengetahui orang yang pertama ketika tanya, Ustadz apakah wajib qadha puasa?
Ketika orang menanyakan hal itu, kemudian saya mengatakan wajib, karena saya tahu kalau orang ini kemudian saya berikan jawaban yang mudah, dia akan menyepelekan puasa Ramadan dan banyak mokel. Kemudian orang yang kedua, orangnya tanya, Ustadz, apa hukum qada puasa? Saya jawab, tidak perlu diqada puasanya. Anda cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya tahu orang yang datang yang kedua ini datang dengan wajah penuh penyesalan dan pengen tobat. Kalau panjenengan jawab yang kedua dengan jawaban yang pertama, kira-kira apa yang bakal terjadi? Putus asa. Ya wes lain aku rasa tobat. Arab tobat tuh angel ora umum. Nah, seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika panjenengan nanti ya ke depan atau anak-anaknya panjenengan menjadi dai, menjadi ustadz, ya usahakan memiliki hasanah ilmu yang banyak. Karena kapan ilmunya sedikit, itu nanti kalau misalkan dimintai fatwa oleh orang, dikhawatirkan bukan malah mencerahkan, akan tapi malah apa? Menyesatkan atau mencelakakan, seperti itu ya. Wallahu taala alam. Ngoten lagi. Jadi kalau misalkan panjenengan merasa berat karena di masa jahiliyah dulu apa ya, ndak hitung lah pokoknya. Ndak hitung berapa yang ditinggalkan, maka cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak puasa sunnah. Lain niku insyaallah saged Pak nggih. Puasa Senin Kamis tanpa puasa napa ngoten ya. Monggo berikutnya silakan. Ya, Mas Dias. Fidyah itu harus makanan atau Ahsantum, betul banget. Ustadz, fidyah itu harus makanan atau beras? Taib. Atau uang, ya, makanan atau uang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asal fidyah ataupun zakat ataupun yang lainnya, maka itu semua harus dibayarkan sesuai tuntunannya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mewajibkan zakat fitrah kepada para sahabat, maka mereka membayarkan dengan kurma. Karena memang makanan pokok yang ada pada waktu itu kurma, dan ketika mereka punya kurma, mereka bisa hidup. Kalau di zaman sekarang ini muncul lagi pertanyaan, Ustadz, zakat itu apakah harus menggunakan beras? Pripun Bapak Ibu, wajib damel beras sama mboten? Pripun Juari? Ya. Diutamakan atau wajib? Diutamakan beras. Boleh dengan yang lain? Boleh. Ya toh? Baik, saya akan terangkan Bapak Ibu. Zakat, ya. Zakat itu pada asalnya memang kemudian makanan pokok, karena makanan pokok itu yang kemudian paling dibutuhkan masyarakat pada waktu itu. Dan ketika mereka menerima makanan pokok sebelum hari raya Idul Fitri, maka mereka merasa senang. Gharad ataupun tujuan daripada zakat fitrah itu adalah membuat kaum muslimin yang merasa kekurangan itu menjadi senang. Sekarang pertanyaannya, ketika zaman sekarang 2024 malam Idul Fitri, panjenengan bagi beras atau ketika panjenengan bagi duit, orang yang menerima lebih mesem ketika menerima nopo? Ya ora nopo beras? Ya terima beras. Ini pernah saya tanyakan kepada masyayikh yang mengajar di Masjid Nabawi, ya. Saya pernah bertanya, Syekh, apa hukum zakat menggunakan duit? Zakat fitrah menggunakan duit apakah boleh? Ya. Maka di situ masyayikh menjelaskan panjang lebar tentang asbabul wurud, kemudian bagaimana dulu Nabi SAW, kemudian bagaimana dulu di generasi-generasi yang datang setelahnya, ternyata jenis daripada zakat itu berubah-ubah. Maka ketika dalam kondisi saat ini sebagian orang lebih membutuhkan duit daripada beras, maka beliau mengatakan tidak mengapa Anda membayar zakat fitrah itu dengan menggunakan uang, ya. Tapi ketika panjenengan tetap dalam kondisi asalnya membayarkan zakat fitrah dalam bentuk beras, itu juga tidak menjadi masalah. Jadi dua-duanya ini boleh dan dua-duanya ini ada kelonggaran di situ. Artinya tidak kemudian yang satu benar, yang satu salah. Akan tapi di sini tinggal melihat saja asas daripada maslahat dan manfaat, ya. Jadi kalau misalkan membayar fidyah tadi, membayar fidyah itu hukum asalnya yaitu memberikan
makanan. Tapi kalau Mas Dias tahu setelah panjenengan memberikan yotro kepada orang itu, tapi malah damel tumbas rokok, ya ampun dipun sukani ya yotro seperti itu ya. Masih ada yang lain? Ibu-ibu, sebentar ibu-ibu dulu kalau ada. Ya ada, ibu-ibu ada dulu. Yang ingin saya tanyakan mengenai dia, kalau si wali ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan orang miskin di sekitarnya, kemudian apakah dibenarkan seandainya dia ini dinominalkan dengan uang, kemudian diserahkan kepada bagian ambil zakat? Boleh, bisa ya. Yang penting ketika menyerahkan ini nanti dikasih tembusan ya. Dikatakan kepada badal amil zakat entah Lazis ataupun BMH ataupun yang lainnya, dikatakan Mas ini saya membayar fidyah untuk bapak saya karena dulu meninggalkan puasa selama sekian hari karena sakit, belum sempat bayar tapi meninggal dunia, maka saya bayarkan fidyahnya. Mereka sudah paham nanti ya. Mereka yang bergelut di dunia zakat, infak, sedekah itu mereka sudah paham terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi tetap boleh ya, tapi dikasih tembusan. Karena kapan tidak dikasih tembusan, nanti dipakai untuk bangun ini gedung ya. Ya seperti itu ya. Pak Yopi silakan. Ini Ustaz, saya tidak melanjutkan pertanyaan itu tadi. Kita sebagai ahli waris, maksudnya sebagai anu yang membayar dia orang tua yang tidak tahu berapa banyak puasa yang dibiarkan, cara menghitungnya kembali, bagaimana Ustaz? Ahsantum, sangat bagus. Panjenengan kok tahu orang tuanya tidak berpuasa? Biasa orang tua saya kan masih dekat tahu. Kadang-kadang TV ke belakang dulu tidak lihat. Itu dia minum karena udah pikun apa memang? Oh tidak, maksudnya saya itu terlepas dari hal yang seperti itu. Dia melaksanakan tidak puasa karena uzur, karena apa, kita caranya menghitung untuk membayarkan hadiahnya itu bagaimana Mas? Kalau misalkan puasanya itu ditinggalkan dengan sengaja ya, fala fidyata lahu, ya tidak ada fidyahnya ya. Yang ada fidyahnya yaitu ketika orang tersebut tidak berpuasa dikarenakan uzur ya, seperti itu. Kalau misalkan dia dimi ke belakang minum, ya artinya ini sengaja ya, tidak perlu ya, tidak perlu. Yang perlu kalau misalkan orang tua kita ataupun saudara kita itu muslim, yang paling perlu ke dalam kondisi itu kita memintakan ampun kepada Allah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan maghfirah kepada orang-orang tersebut ya. Mas David silakan. Terkait dengan zakat kita, apakah panitia zakat yang di musola, masjid atau sekolah itu bisa dimasukkan ke ambil zakat sehingga mendapat zakat? Ahsantum. Terus apa namanya, untuk dana-dananya untuk keperluan zakat itu, misal untuk beli kresek, terus BBM yang membagikan, itu apakah bisa diambilkan dari zakat? Bagus banget ya. Kalau misalkan zakatnya itu adalah zakat mal, maka amil berhak untuk mendapatkan, karena asnaf untuk mendapatkan zakat mal itu ada 7. Tapi kalau misalkan zakat fitrah itu cuma 2, yaitu fakir dan miskin, maka amil sebenarnya ini saya katakan yang optimal ya, yang paling optimal adalah ketika membagikan zakat fitrah itu amil tidak dapat sebenarnya ya. Zakat fitrah amil tidak dapat. Yang dapat itu adalah dari zakat mal ya. Maka kalau misalkan ada pengeluaran yang dibutuhkan untuk ini, untuk operasional, untuk beli bensin, untuk beli makan yang membagikan dan seterusnya, maka ini sebenarnya yang optimal adalah diambilkan dari baitul mal ya. Baitul mal itu ada, kalau misalkan di sistem pemerintahan Islami itu ada, diambilkan dari situ. Tapi kalau misalkan dikumpulkannya itu di masjid, maka tidak mengapa diambilkan dari kota infak ya. Tidak mengapa diambilkan dari kota infak yang terkumpul selama ini berapa, diambil sedikit untuk
akomodasi yang membagikan, diambil sedikit untuk makan orang yang membagikan, atau diambil sedikit untuk kresek kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka kalau misalkan kita ngambil dari beras zakat untuk akomodasi itu tidak boleh ya, apalagi itu merupakan zakat fitrah. Kalau misalkan zakat mal itu beda cerita, amil berhak mendapatkan ya, amil berhak mendapatkan maksimal 1/5 ya, 1/5. Itu enaknya kalau misalkan zakat mal. Kalau ada orang yang bayar zakat mal 100 juta, 1/5-nya berapa? 20 juta ya. Maksimal 1/5. Pengen tetap panitia. Berikutnya ada ibu-ibu masih? Silakan. Dulu kan pernah kami pas menyusui kan bayar dia, tapi juga baru juga mengganti juga. Ya. Tapi gantinya itu seperti seluruh makanan dulu belum lebih. Saya hanya bayar beras 15, tapi belum tahu tahunnya gitu kan. Nah sekarang kan alhamdulillah sudah mengaji, sudah ngerti. Dan bapaknya sekalian, apa sekarang belum memperbaikinya? Ya. Bagus banget ya, bagus, pertanyaan bagus banget. Orang yang hamil dan orang yang menyusui, jika kemudian tidak kuat untuk berpuasa, apakah dia mengqadha puasa ataupun membayar fidyah? Di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya jika orang tersebut khawatir karena dia puasa membahayakan janinnya, maka orang tersebut cukup membayar fidyah dan tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan dia khawatir untuk dirinya sendiri, maka dia mengqadha puasa dan tidak perlu membayar fidyah. Yang paling abad dalam permasalahan ini yaitu Imam Malik. Beliau mengatakan perempuan yang hamil atau menyusui ya, jika dia kemudian tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha plus bayar fidyah. Double ya. Karena apa? Imam Malik ingin hati-hati ya, jangan sampai ini yang membuat dia tidak berpuasa bukan gara-gara dirinya tapi bayinya, ataupun sebaliknya. Maka untuk ikhtiyat, untuk hati-hati, maka dibayarkan dua-duanya. Kalau misalkan mau yang lebih ringan ya, maka mazhab Hambali di pendapat ini perempuan yang hamil dan menyusui tidak perlu mengqadha, tapi cukup untuk membayar fidyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib untuk mengqadha tanpa membayar fidyah, seperti itu ya. Jadi di sini ada perbedaan ya. Dan panjenengan bisa milih ya. Kira-kira Ustadz saya berat kalau misalkan mengqadha, saya ingin bayar fidyah saja, boleh ya. Tapi kalau misalkan Ustadz saya dulu lupa berpuasanya itu sudah komplit atau belum, kemudian saya juga sudah membayar fidyah. Artinya dalam kondisi ini panjenengan dulu mengamalkan mazhab Maliki ya. Dan ini merupakan yang lebih ahwat ataupun yang lebih hati-hati. Dan ini sangat bagus ya kalau misalkan mampu ya, yaitu membayar dua-duanya. Kalau misalkan lupa atau bagaimana tidak menjadi masalah, karena dalam mazhab yang lain pun diganti dengan mengqadha puasa itu sudah cukup tanpa membayar fidyah ya. Wallahu taala alam. Masih ada? Sampun? Nah, masih rembukan ya. Monggo. Terkait dengan sholat tarawih itu kita harus konsisten di yang 11 itu atau 11 terus besoknya ada 3 apa? Baik. Kalau misalkan panjenengan yakini 11 itu lebih afdal daripada 23, maka di sini lebih baik konsisten yang 11. Tapi ketika panjenengan menganggap yang lebih banyak rakaatnya atau lebih baik, maka panjenengan diusahakan harus konsisten ke 23. Tapi kalau misalkan panjenengan menganggap itu merupakan sholat sunnah yang boleh dipilih, maka tidak apa-apa, hari ini 11 dan besok 23. Karena kami pun di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu pernah melakukan dua-duanya ya. Kalau misalkan saya sholat di kampus itu 11 rakaat tapi 1 juz. Tapi kalau sholat di Masjid Nabawi 23 rakaat kadang-kadang dan 1 juz, seperti itu. Jadi di situ ada kelonggaran ya. Panjenengan mau 11 pun boleh, 23. Yang nggak boleh itu apa? Balapan.
cepet-cepetan. Allahu Akbar, dulit-dulit, centul-centul, nah gitu kan, nggak boleh itu ya. Ustaz, ya dapat apa bagaimana itu Pak? Kan belajar parahnya bagaimana? Taib, saya ingin terangkan, sholat sunnah qiyamul lail sebenarnya Nabi SAW tidak pernah melakukan lebih dari 11 rakaat. Akan tetapi sepanjang malam itu merupakan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan boleh dilakukan sebanyak 2-3. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan saya dulu pernah qiyamul lail dalam satu malam 43 rakaat. Sebagian yang lain mengatakan saya pernah qiyamul lail lebih dari 50 rakaat. Artinya kalau misalkan panjenengan langsung sholat setelah isya sampai nanti sebelum subuh itu mungkin lebih dari 60 rakaat itu. Dan sholat qiyamul lail itu bebas mau dilakukan berapa saja ya, mau dilakukan berapa saja. Bahkan ketika misalnya panjenengan berdiri salam, udah lupa berapa kali sholat, itu pun juga tidak menjadi masalah ya. Karena itu adalah sholat sunnah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang yang beribadah di malam hari ya. Tapi ini juga fikih. Ketika panjenengan kemudian sholat berjamaah bersama masyarakat sekitar, maka ikuti apa yang sudah ada. Jangan kemudian ketika panjenengan sholat sendiri di rumah 40 rakaat, kemudian panjenengan menjadi imam di Nur Rahman, kemudian diterapkan itu 40 rakaat sholat tarawih di sini. Nah, jawabannya kabur ya. Kemudian Bapak Ibu, sholat tarawih itu merupakan sholat istirahat. Artinya apa? Setelah salam panjenengan ngopi nggih angsal. Setelah salam sambil menunggu rakaat yang berikutnya sama imamnya ngobrol-ngobrol, tidak menjadi masalah. Ya. Biasanya kalau kami dulu di Istiqomah Makassar, setelah 4 rakaat itu istirahat. Artinya gini, kan dalam satu malam itu membaca 1 juz. Nanti 2 rakaat salam, kemudian imam berdiri lagi, 2 rakaat lagi salam. Setelah selesai 4 rakaat, ya setelah selesai 4 rakaat itu biasa kita nyantai-nyantai dulu. Ya di situ ada orang-orang bagi semangka, bagi kacang gitu, bagi teh, tidak apa-apa ya. Karena apa? Tarwih niku artosipun apa to tarwih niku? Tarawih berasal dari kata roha yang artinya istirahat. Sholat tarawih itu pada asalnya adalah sholat yang banyak istirahatnya, bukan kemudian malah cepet-cepetan. Maka kalau misalkan panjenengan sampun krungu dung dari masjid lain mboten usah kegi. Masjid kono wis bar kene kok urung. Nah. Dan yang paling bagus ya, ketika sholat lail ataupun sholat tarawih ataupun sholat sunnah itu imam membacanya dengan tartil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi SAW, warattilil Qur'ana tartila, ya. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Jangan kemudian bismillahirrahmanirrahim, amin gitu. Ini apa ini ya? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna dzalik. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita seperti itu. Yang membaca Al-Fatihah itu ya pelan-pelan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas ayat per ayat setiap ayat Al-Fatihah yang kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mengatakan apa? Hamadani abdi. Sesungguhnya hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjawab majjadani abdi, ya. Maliki yaumiddin. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga menjawab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qasamtu hadza baina 'abdi wa ana, ya. Qasamtu hadza ma baini wa baina 'abdi. Aku membagi Al-Fatihah itu sebagian untuk hambaku dan sebagian untuk diriku. Falahu ma sa'al. Maka setelah itu silahkan minta. Wahai hambaku, minta kepadaku. Kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Barang siapa yang aminnya itu bareng dengan malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya. Lek Al-Fatihah mawon boten pas Bapak Ibu, salatnya boten sah. Ya. Kalau orang baca Al-Fatihah saja tidak benar, maka dikhawatirkan salatnya tidak sah. Apalagi mereka yang salat dengan hilang kekhusyuannya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan at-tuma'ninatu fi shalah hiya ruknun min arkaniha. Tuma'ninah dalam salat itu merupakan rukun daripada salat. Kalau orang hilang tuma'ninahnya, maka salatnya itu sudah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tuma'ninah Bapak Ibu? Yaitu berhenti sejenak ketika kita sudah menyelesaikan bacaan. Contoh, ketika kita rukuk subhana rabbil azim atau subhana rabbil azim wa bihamdi, minimal sekali, yang paling bagus 3 kali. Kalau imamnya belum berhenti, silahkan ditambah sampai 5-7 kali, tidak apa-apa. Kemudian misalkan kita sudah membaca sekali subhana rabbil azim atau subhana rabbil azim wa bihamdi, di situ kita masih bisa bernafas. Kemudian sami Allahu liman hamidah, itu baru disebut batas minimal dari tuma'ninah. Kalau lebih cepat daripada itu, dikhawatirkan tuma'ninahnya hilang ya. Jadi ketika nanti panjenengan tarawih, ampun cepat-cepat, biarkan masjid yang lain sudah dung dung, tidak apa-apa ya. Biarkan ya. Kita sholat itu tidak balapan ya. Kita tidak balapan ya. Yang penting kita ingin ketika kita qiyamul lail, sholat kita diterima oleh Allah. Ya mungkin itu apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya masih ada lagi, masya Allah. Ya. Allah ditipu dari pahala dan diterimanya oleh Allah untuk bacaan surat pendek dengan surat panjang dan kualitasnya sama bacaannya, itu pahalanya banyak yang mana? Ahsantum. Kalau sholat sendiri Pak, paling bagus adalah bacaan panjang. Tapi kalau sholat berjamaah, yang paling bagus adalah melihat jamaah, situasi kondisi. Jangan kemudian jamaahnya sudah sepuh-sepuh ke Julino, kemudian imamnya membaca Al-Baqarah sampai selesai. Nah, ini masalah kan. Ya. Ya. Kalau misalkan sholat jamaah, yang paling bagus adalah melihat situasi dan kondisi seperti itu. Kemudian panjenengan yang tidak kuat berdiri, maka tetap pergi ke masjid ikut sholat. Bawa kursi dari rumah. Bawa apa? Kursi. Kalau tidak kuat sholat berdiri, boleh sholat dengan duduk. Ya, boleh dengan duduk. Ya. Tasik wonten alih, sampun nggih? Ya. Marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.